Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan meskipun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk terus mencari ilmu, karena dengan ilmu insya Allah kehidupan teman-teman lebih baik, lebih terarah, lebih mudah, dan nanti lebih bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa PGMI yang saya banggakan dimanapun teman-teman berada, hari ini insya Allah saya akan melaksanakan atau menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia. Setelah kemarin teman-teman mengikuti perkuliahan dengan saya dengan tema kajian tentang apa itu psikologi kepribadian, mudah-mudahan masih ingat ya. Saya ulas sedikit bahwa kepribadian adalah sesuatu yang tampil dari diri kita, itu perilaku kita, perilaku kita yang tampil secara lahiriah, yang dimana perilaku itu sifatnya kondisional, tergantung situasi dan kondisi atau lingkungan yang mempengaruhinya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang apa sih faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, Oke, next. Faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, ini saya singkatkan saja, itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Bu, apa maksud dari faktor internal? Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia, yang sumbernya itu dari manusianya sendiri. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia yang sumbernya itu dari luar dirinya. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang faktor internal atau faktor yang datang dari dirinya sendiri yang mempengaruhi kepribadian manusia. Yang pertama saya singkat, ada bio, psiko, dan spiritual. Bio, psiko, dan spiritual. Bio itu apa, Bu? Bio itu adalah aspek fisik, Aspek fisik ini berkaitan dengan sehat dan tidak sehatnya fisik seseorang. Ini mohon maaf ya. Ini teman-teman hari ini misal lagi fit badannya, itu kan nanti perilaku yang tampil adalah perilaku yang riang, yang gembira, yang energik. Tetapi ketika sakit, teman-teman fisiknya sakit, badan pegel-pegel, batuk, pilek, terus juga pusing, apakah akan seriang itu? Kan tidak, Jadi ternyata aspek fisik juga sangat mempengaruhi perilaku atau kepribadian seseorang, seperti itu. Yang kedua ada motif. Motif itu sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Atau kalau di dalam Islam itu ada niat, Dalam hadis dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu bergantung pada niat, atau motif. Misal teman-teman kuliah itu niatnya mencari ilmu, mencari ridha Allah, supaya hidupnya lebih baik, supaya hidupnya lebih bahagia. Nah, nanti perilaku yang tampil akan semangat kuliahnya, tidak leha-leha, tidak cemberut, tetapi dihadapi dengan penuh senyuman, dengan penuh bahagia kuliah itu, seperti itu ya teman-teman. Tetapi beda ketika motifnya tuh saya yang penting
penting kuliah aja lah, daripada di rumah juga nganggur, daripada di rumah juga disuruh-suruh orang tua, lebih baik saya kuliah. Nah, kalau motifnya belum jelas, ya kuliahnya juga nanti asal-asalan. Ya, nanti ada tugas malas ngerjain, ya, ada nanti mulai ujian-ujian juga ngeluh, apalagi nanti semester akhir, wah skripsian. Nah itu, jadi motif atau niat seseorang mempengaruhi perilaku atau kepribadian seseorang. Seperti itu ya teman-teman. Next, selanjutnya ada persepsi. Nah, persepsi juga ternyata mempengaruhi kepribadian. Persepsi itu pola pikir atau cara pandang kita. Kita berpandangan atau menilai, ya, persepsi itu singkatnya menilai. Kita menilai bahwa misal ya, ayam geprek itu nggak enak karena pedas, ya. Akhirnya ya kita tidak akan makan ayam geprek, ya. Kita tidak mau makan ayam geprek. Tetapi jika persepsinya orang yang suka, ya, saya suka ayam geprek, oh itu nanti pasti senang aja makan ayam geprek. Kan beda perilaku atau kepribadian yang ditampilkan antara satu dengan orang lain, dan itu tergantung pada pribadinya masing-masing, ya, seperti itu. Ada juga misal persepsi teman-teman sekarang ini ketemu sama dosen, ya, bu dosennya ini pas pertama ketemu sama dosen mengucapkan salam, assalamualaikum bu, dijawab sama dosennya waalaikumsalam. Nah, persepsi yang dibangun, wah dosennya baik ya, seperti itu. Tapi ketika misal di lain waktu ketemu dosen lagi, dosennya kok ditanya kok nggak jawab, diem aja, kenapa ya? Apa jangan-jangan dosen itu marah sama saya? Nah itu persepsi, akhirnya saya nggak mau ketemu dosen ini, nggak suka, seperti itu. Jadi persepsi itu ternyata mempengaruhi kepribadian atau perilaku seseorang, seperti itu ya teman-teman. Jadi suka dan tidak suka akhirnya persepsi itu. Selanjutnya ada emosi, ya, emosi itu berkaitan dengan rasa atau affect, ya, affection itu rasa. Teman-teman lagi senang, ya, habis dikasih coklat sama someone spesial, berbunga-bunga, ya, itu kan beda ya tampil. Tetapi ada orang yang dikasih coklat sama seseorang, dia nggak suka sama dia, ya biasa aja ekspresinya, kan seperti itu. Ada lagi satu kasus, ini perempuan benci sama laki-laki itu, malah dikasih coklat, ekspresinya gimana? Senang nggak? Enggak, malah dikata-katain, ya, di coklat jangan-jangan ada peletnya lagi ya, nanti saya dipelet dong, mas, seperti itu. Jadi emosi juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kalau dia suka sama tadi, ya, seseorang itu, ya ekspresinya akan bahagia. Kalau tidak suka, ya akan marah. Kalau netral, ya netral, seperti itu. Next, yaitu ada intelijensi atau kecerdasan. Nah, ini kecerdasan juga sangat mempengaruhi aspek kepribadian seseorang. Ini mengenai kecerdasan nanti saya lanjutkan setelah slide ini, ya. Karena di sini penemuan terakhir yang digagas oleh Howard Gardner tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, bahwa orang itu ternyata cerdasnya tuh beda-beda. Nah, orang yang cerdas misal di bidang musik, ya dia senangnya dan perilaku yang akan dilakukan setiap harinya yang berkaitan dengan musik, seperti itu. Ada orang yang dia cerdasnya di bidang bahasa, ya, di bidang linguistik, ya setiap hari senangnya pengennya orasi, ngomong aja, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu aspek spiritual. Spiritual itu ya sama ya teman-teman. Spiritual itu ya keimanan kita, ya, ketauhidan kita sama Allah, itu juga mempengaruhi kepribadian. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa semakin seseorang dekat dengan Allah atau spiritualitasnya bagus, maka akan semakin bagus juga kepribadiannya atau akhlaknya, ya, kalau dalam Islam itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next ini yang tentang intelijensi. Ini kata Howard Gardner tadi bahwa kecerdasan itu ada 9. Ada logik matematik, interpersonal, body kinestetik, spasial, interpersonal, linguistik, dan musikal. Ini ya, ini yang tambahannya itu ada naturalis, ya. Nah, yang spasial, orang yang senang ya tadi ya dengan desain-desain, ya,
dengan desain grafis, desain interior, pokoknya yang desain lah dia senangnya ya. Perilaku yang tampil apa? Ya senangnya dia mengamati, menggambar, melukis, setiap harinya senangnya kayak gitu aja perilakunya ya. Terus yang kedua, musikal. Orang yang cerdas di bidang musik, ya senangnya apa? Sehari-harinya ya nyanyi, ya main musik, seperti itu. Yang logik rasional ya, logical rationing ya, ini senangnya dia menggunakan logikanya ya, senang meriset, menulis seperti itu ya, meneliti seperti itu. Biasanya ini profesor-profesor ya. Terus interpersonal, senangnya tuh berkomunikasi ya, atau apa namanya, bersosialisasi dengan orang lain, interpersonal ya, bergaul, senangnya bergaul ya ini ya, anak gaul ini ya, senang ketemu orang ya. Kalau nggak ketemu orang di rumah terus, apalagi ini lagi COVID-19 ya, bagi yang senang gaul itu aduh sumpahnya luar biasa. Makanya memang harus disiasati ya, boleh beraktivitas tapi harus tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada bubbly kinesthetic. Ini orang yang senang bergerak terus ya, senangnya olahraga, nari ya, terus juga aktivitas-aktivitas yang ya semuanya tuh bergerak seperti itu ya. Oke, lanjutnya linguistik ya. Dia senangnya tadi spoken and writing language. Jadi senang ngomong sama nulis ya ini ya, linguistik. Kalau nggak ngomong tuh kayaknya gatal gitu ya. Kalau nggak nulis tuh kayak ada sesuatu yang kurang. Nah itu karena linguistiknya bagus ya. Yang selanjutnya intrapersonal, understanding yourself, what you feel and what you want. Jadi dia tuh memahami diri sendiri. Orangnya tuh agak introvert ya. Kalau tadi interpersonal orangnya ekstrovert, senang gaul. Kalau intrapersonal senangnya tuh sendirian aja ya, merenung, memaknai kehidupan ya, seperti itu. Dan memahami apa yang dia ingin itu apa. Jadi nggak banyak bergantung orang lain, karena dia dengan dirinya sendiri ya dia juga mampu, seperti itu kan, ada orang kayak gitu ya. Nah ya, selanjutnya naturalis. Dia senangnya tuh mencari hal-hal yang berbau kealaman ya, senang hiking, senang mencari kedamaian seperti itu, ke alam-alam seperti itu ya. Nah ini ternyata kecerdasan ini mempengaruhi perilaku atau kepribadian yang ditampilkan. Oke, next. Udah tadi. Nah sekarang apa sih pengaruh dari eksternal? Yang pertama itu pastinya ya, eksternal itu ya keluarga. Keluarga itu mempengaruhi kepribadian ya, apalagi didikan waktu kecil ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa madrasah pertama adalah ibu ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ya, jadi memang harus diajarkan, dididik oleh keluarga, terutama ibu. Yang kedua, guru atau pendidikan ya di sekolah ini ya. Itu juga sama eksternal, itu mempengaruhi ya. Gurunya baik, sistem pendidikannya bagus, itu biasanya kepribadiannya akan tenang, dia mandiri, penuh optimis, dan seperti itu ya. Yang selanjutnya, lingkungan teman. Nah, ini juga sangat penting teman-teman ya. Lingkungan teman. Nah, lingkungan teman itu kan sekarang bukan hanya dunia nyata ya, teman itu, tapi ada juga yang media sosial ya, atau medsos ya. Jadi teman-teman ya ini juga mempengaruhi ya. Ketemu teman yang baik ya, kita mudah-mudahan jadi baik ya. Nah itu kan ada hadis juga ya, bahwa kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, ya kamu akan terkena juga parfum dari si tukang minyak wangi tadi, jadi wangi. Tapi kalau kamu bergaul dengan pandai besi ya pasti kamu kecipratan api juga, seperti itu. Jadi teman itu lingkungan ya, itu sangat mempengaruhi. Bahkan sekarang media sosial juga mempengaruhi ya. Ada netizen sekarang, teman-teman kenal netizen ya, netizen yang nyinyir, yang agak apa namanya ya, agak suka membuli, itu kan mempengaruhi juga kepribadian kita. Kita pasang status yang baik-baik, disangkanya lagi sombong. Kita lagi dekat sama orang yang terkenal, disangkanya pansos dan lain sebagainya. Nah jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Aspek internalnya tadi terdiri dari bio, psiko, dan spiritual, dan aspek eksternalnya disebut sosio. Jadi kalau digabungin itu bahwa
kepribadian itu dipengaruhi oleh aspek biopsykososio dan spiritual ya. Apa teman-teman? Biopsykososio dan spiritual. Oke, sekarang menurut Anda apa yang mempengaruhi kepribadian Anda sampai saat ini? Nah, ini silakan cross check ya. Yang menentukan kepribadian kita sampai detik ini itu aspek apa sih sebenarnya? Apakah aspek fisik kita, aspek psikis kita, aspek sosio kita, atau aspek spiritual kita? Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman. Nanti kuisis kedua ya, ditunggu teman-teman kuisisnya. Silakan dievaluasi kepribadian saya itu banyak dipengaruhi oleh aspek apanya dan contohkan ya perilakunya yang seperti apa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan. Ditutup billahi taufik wal hidayah wa ridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.